Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقربتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, masyaallah yang menghadirkan Allah. Mari sama-sama kita memuji dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepadanya kita menyembah dan juga kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak melimpahkan untuk kita semua, nikmat yang paling agung itu adalah nikmat iman dan Islam. Hingga sampai detik ini kita masih diistiqomahkan dalam kebaikan, salah satunya hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik Salawat alaihi. dan salam juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya tentunya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berkah Allah, Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam keluarga surgaku bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari dan juga insya Allah Pak Haikal juga biasa bergabung bersama kita untuk sama-sama kita mengulas tentang keluarga kita dan bagaimana kita bersama keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Inilah menjadi visi besar tentu dalam eh, kehidupan kita sebagai orang beriman. Cita-cita besar adalah sama surga dalam keadaan eh, selamat tentunya dan bersama para keluarga kita dan juga para sahabatnya semuanya, mudah-mudahan insya Allah. Bagi kita tentang istri adalah seri rumah ya. Dan sebuah tema yang tentu menyenangkan bagi kaum perempuan ya, para ibu, para istri, karena ternyata begitu mulia Allah sudah menempatkan makamnya seorang istri dalam rumah tangganya. Dan inilah yang kenapa Bapak Haikal juga Ustaz Dodol Jambari insya Allah akan membahas tema yang sangat eh, penting ini dalam membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah guru kita sudah insya Allah sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak habibi? Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Assalamualaikum insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah Masya khairin Allah. Ustaz. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ekshad Suri Afiyah. Rumah. Ini sebuah tema ya, pramesuri ya, sebuah apa namanya eh, predikat yang luar biasa yang disematkan pada seorang istri yang tentu juga sudah banyak disebutkan dalam berbagai contoh teladan orang-orang saleh ya. Salah satunya tentu dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Baik, Ustaz, saya persilakan untuk memulai sambil nanti menunggu Bapak Haikal mudah-mudahan juga gabung ya. Kita akan ngobrol bersama Baik, baik. bagaimana Insya Allah. istri menjadi suri rumah. Tafadhal masykurah, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulliyatikum ya Ustadi. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semua, ahibati fillah, rahimakumullah. Tentu tidak bosan dan tidak akan pernah bosan saya mengajak Bapak Ibu untuk terus menghadirkan kesyukuran atas apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Separah apapun sakitnya,
sulit apapun keadaannya, seburuk apapun perlakuan orang kepada kita, pokoknya yang kita munculkan harus syukuri aja bahwa Allah SWT menghadirkan itu semua. Karena satu keyakinan yang harus ada tertanam di kepala kita adalah Allah selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Nah, ini yang perlu kita camkan. Seburuk apapun keadaannya. Jadi, salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan kita mohonkan keluarga besar kita semuanya mendapatkan tidak hanya keberkahan, tapi juga rahmat, iradah, qudrah, ma'unah terlebih, yang kemudian membuat kita bisa menetapi, mengistiqomahkan amal-amal soleh kita, sampai kita kemudian dipertemukan kepada ajal dalam konteks husnul khatimah, dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin kan. Nah, pagi ini bicara tentang istriku suri rumahku. Oke, ini sebuah renungan cinta yang menumbuhkan surga di dalam rumah. Karena istri itu bukan pembantu. Kalau Babe kasih videonya mamanya Shinchan gitu ya, bangun pagi nyuci piring, bangunin anak, belum lagi nyapu, belum ini, belum itu, nanti nganter anak apa segala macam, dia masih pulang ke rumah, mesti masak, mesti ngepel, mesti semuanya mesti dirapikan apa dan segala macam dan seterusnya. Tentu ini menjadi bagian yang kita harus pahami bahwa itu bukan kewajiban seorang istri, tapi itu kewajiban seorang suami dari sisi tanggung jawab. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Bapak Ibu, coba perhatikan. Kalau ada kisah-kisah tentang orang-orang di Pakistan, coba cari perempuan-perempuan pekerja yang ada di luar. Jaga toko misalnya, atau dagang ini, dagang itu, apa segala macam. Nggak ada. Semuanya laki-laki yang cari nafkah. Itu betul-betul dimuliakan. Naik kendaraan umum itu, Masya Allah, perempuan itu dimuliakan. Dan mereka punya izah tersendiri ketika berurusan dengan rumah. Misalnya, suami bekerja, ya, istri terima paket di rumah, gitu ya. Kalau kita lihat di Reels, kita lihat di apa namanya, Masya Allah, status-status, shorts, atau apapun ya, kalau kita lihat di medsos gitu ya, itu begitu sekilas pandang nanti ada kisah tentang tukang paket yang dapat cuci mata gratis dari ibu-ibu yang pakai daster, dalamnya nggak pakai bra gitu, sementara badannya bohai gitu. Ada yang kemudian cuman pakai anduk doang gitu, baik di kepala anduk kecil, yang di badannya anduk gede, sehingga pundaknya terpampang sampai ke belahan dadanya kelihatan, pahanya kemana-mana dan seterusnya. Jadi bagian yang tidak akan pernah kita jumpai di Pakistan. Di Pakistan itu begitu ada orang kirim paket ke rumah, itu pintunya semuanya serba ketutup. Dan itu kalau misalnya ada diketok, misalnya ada yang paket, Assalamualaikum gitu, itu mereka jawabnya bukan dengan suara mereka, tapi dengan suara falset, digedein suaranya, pura-pura aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Contohnya gitu. Jadi kalau bicara tentang tanggung jawab para pria, bahwa kemudian istri membantu suami untuk kemudian mentaati atau membantu apa yang dijadikan tanggung jawab oleh suaminya, maka para istri lebih banyak membantu suaminya untuk apa? Untuk beresin rumah, untuk nyuci piring. Kalau Bapak Ibu ke rumah saya, jangan kaget kalau nemuin saya cuci piring. Jangan kaget kalau tiba-tiba nemuin saya ngelakuin kerjaan-kerjaan yang menurut sebagian orang itu kan kerjaan perempuan. Padahal
praktek profesionalnya, tidak ada pekerjaan yang dikhususkan untuk para pria, untuk wanita. Mohon izin. Kira-kira tukang masak yang lebih enak itu perempuan apa laki-laki? Yang profesional, koki profesional. Laki. Laki. Tergantung Ustaz, kalau laki-laki nggak Nah, suka masak, nggak bisa masak. iya, artinya Tapi enakan laki kalau Mas. iya, biasanya kalau masak itu laki itu lebih punya taste. Jadi saya kalau disuruh misalnya, oke, siapa hari ini yang kalau anak-anak saya tanya, mau ibu yang masak atau bapak yang masak? Bapak pasti. Gitu. Karena mungkin selain ada hal yang baru, kalau saya itu gini, buka kulkas, ngelihat bahannya apa. Misalnya saya lihat ini ada anggur, ada nasi semalam, terus ada nanas, ada kacang polong, itu kebayang di saya, ini nasi goreng Singapura. Gitu. Sederhana sih, simpel-simpel aja. Bawang putih digeprek gitu 2-3 siung, habis itu pakai mentega sampai biasanya pakai mentega, habis itu sampai wangi, begitu wangi turun langsung nasinya gitu. Ada yang turun telur kan ya, enggak, turun nasi udah dibumbuin segala macam, udah biasanya garam gula itu terakhir, itu buat penyeimbang ketika api mati. Ini acara masak memasak nanti gimana ya? Artinya ini bukan kerjaannya para istri untuk masak gitu lebih. Itu tanggung jawabnya suami gitu. Karena istri itu kan bukan sekedar penghuni, dia cahaya yang membuatnya hidup. Di tangan istri itu dinding-dinding dingin itu berubah jadi hangat. Dan Masya Allah. lantai sederhana itu jadi sejarah panjang menuju ridhonya Allah kan gitu. Jadi rumah itu bukan mewah karena bangunannya, tapi karena hatinya yang hidup. Istri yang bangun lebih awal dari fajar, tidur lebih akhir dari sebuah lelah, tapi nggak pernah ngeluh karena yang dikejar bukan dunia, melainkan surga yang jadi janjinya Allah. Gitu Be. Ya. Ya betul, setuju Ustaz. Dia yang tidurnya lebih sedikit lah dari kita gitu ya. Ya. Kalau di saya mau melihat dan mencontoh sedikit banyak Nabi kan gitu. Saya biar para sahabat sekalian di majelis keluarga ini berpikir keras gitu ya. Saya mau sajikan satu ini Ustaz. Ya kan ini nggak sengaja aja kemarin lewat di TikTok, istrimu bukan babu gitu kan. Ya. Sehingga jadilah materi ini. Saya coba Insya Allah. hubungkan Ustaz. Suatu hari kan Ya. baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu yang terpenting dalam sejarah hidup Nabi itu dalam sejarah Islam dan pribadi Nabi, yaitu adalah Futu Mekah gitu kan. Ya. Ya mungkin nggak ada lagi peristiwa yang lebih penting daripada Futu Mekah, mungkin selain nuzul Quran lah gitu ya. Ya. Nah dalam Futu Mekah sebagai momen terpenting dalam Islam, momen terpenting dalam sejarah Nabi, berarti bayangkan dulu Mekah yang ditinggalkan selama 13 tahun, 10 tahun, Mekah yang waktu ditinggalkan itu langsung saja tinggal. Rumahnya langsung ditinggal loh ya, dengan hartanya loh ya. Ya. Sehingga sebagian sahabat tentu rindu dengan rumahnya. Ada yang minum kopi belum selesai gitulah. Apalagi harta bendanya nggak ada yang kebawa gitu. Ya. Maka kebayang kerinduannya kayak apa gitu loh. Ada yang istrinya masih di sana, ada yang anaknya masih di sana, ada yang cuma seorang diri yang selamat. Jadi peristiwa terpenting itulah Futu Mekah. Ketika Futu Mekah, Nabi paling depan tentunya sebagai panglima. Dan kemudian Nabi tiba-tiba pasukan yang jumlahnya 120-an ribu orang itu berhenti gitu. Ada apa ini berhenti? Rupanya Nabi turun dari untanya melihat seorang nenek-nenek gitu loh. Nabi menggelar sorbannya dan Nabi duduk mempersilahkan nenek-nenek itu
menduduki sorbannya Nabi yang udah digelar, dan Nabi duduk di situ dan mendengarkan cerita si nenek. Si nenek lama gitu ya, sampai para pasukan yang berhenti itu kok berhenti di sini gitu loh. Cuman nggak ada yang berani untuk mengatakan, yuk ayo berangkat lagi ya, Nabi. Ya, Nggak ada yang ya, berani gitu loh. ya. Maka mereka minta tolong kepada Sayyidatuna Aisyah gitu loh. Ayo bilangin dong gitu kan, kurang lebih lah kalau gitu bahasa kita. Kita lagi ada penting nih, mau foto Mekah nih. Ya. Udah kebelet banget ini, dan ini adalah terpenting, kita telah mengambil kembali negara, wilayah, rumah yang diusir, yang diambil oleh kafir Quraisy. Gimana ini gitu kan? Ayo dong, bilang dong, cepetan dong. Maka Siti Aisyah menghampiri Nabi yang sedang duduk sama nenek-nenek itu, dan ya mungkin berkata, ayo lah, masa sama nenek-nenek ngapain ya gitu kan. Cuma nenek-nenek doang. Tahu jawaban Nabi apa, sahabat sekalian? Nabi menjawab, wahai Aisyah, apa kamu nggak tahu? Ini temannya Khadijah gitu. Coba, coba. Mari kita telaah dengan akal sehat kita gitu ya. Dengan teman bininya aja Nabi menaruh hormat yang luar biasa. Ya. Coba. Dengan teman bininya gitu loh. Oh, ini sahabat Khadijah ini. Jadi dimuliakan oleh Nabi. Dan dimuliakan nggak tanggung-tanggung dalam suasana kayak gitu. Bagaimana kalau nggak suasana kayak gitu ya? Gitu. Bagaimana kalau santai ya? Gitu. Dan jawaban yang harus sahabat jawab pertanyaan saya adalah, dengan temen bininya aja begitu, apalagi sama bini sendiri gitu loh. Ya, Masya Allah. Coba pikirin gitu. Coba pikirkan. Maka benar kata Khadijah gitu loh. Seumur umur sejak menikah, di usia dia yang 25 tahun saja gitu. Di usia beliau gitu loh. Sampai di usia 55 gitu loh. Belum pernah satu kali pun ditegur oleh Nabi. Gitu. Kenapa begini? Belum pernah. Jangan begini, belum pernah. Belum pernah. Seumur-umur sejak pertama kali menikah sampai wafatnya. Coba. Ya Rasulullah. Ya jadi, ya pantas gitu loh. Allah sendiri mengaguminya gitu. Karena Ya. Nabi nggak disetir. Nggak disetir. Sama sekali nggak disetir. Jadi nggak bisa salah gitu. Nggak bisa, nggak begitu. Nabi nggak disetir. Nabi didiemin lah istilahnya gitu ya. Dididik iya. Dalam kalimatnya, Ad-dabani Rabbi fa'ahsin ta'dibi. Telah mendidik Tuhanku atas diriku, maka menjadi terbaiklah pendidikanku. Tapi Masya Allah. bukti bahwa Nabi pernah salah gitu ya. Ya. Abasa wa tawalla. Ya. Nabi kok berpaling gitu. Kok berpaling gitu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan gitu ya, Nabi seumur hidupnya nggak pernah nyuruh gitu loh. Bikinin kopi dong, nggak. Ya. Bikinin ini dong, nggak. Gini dong, nggak. Jadi gitu Nabi baru pulang, itu dia ke dapur bersama istrinya dan dia masak berdua gitu. Cuma kadang-kadang kan mereka saling nauin gitu loh. Kira-kira Nabi bentar lagi pulang nih. Nah, Khadijah langsung ke dapur gitu kan. Sampai malaikat Jibril kan kirim salam dari Allah katanya gitu. Ya. Panggilan juga istimewa. Khadijah lagi bikin apa gitu. Hah? Ya, oke. Jadi luar biasa. Nanti saya masih ini. Jadi yang saya ingin sampaikan gitu adalah lagu itu menginspirasi. Wah, ini pantas nih di-sharing sama jamaah nih gitu. Ini mohon maaf saya nggak buka ini karena sambil dandan, sambil jalan, sambil ngelayanin anak-anak. Santai, Be. Mau siap-siap jalan pagi, ada duta besar Meksiko mau datang, ada orang duta Cina mau datang, jadi saya well prepare. Ini minta maaf ini. Masya Allah. Ini banyak sahabat dari BPJPH nih Ustaz, sebab saya sharing juga di BPJPH ini. Masya Allah. Ahlan. Udah Ustaz, lanjut. Ini teman-teman perkenalkan, ini guru saya nih Ustaz Dodi, guru saya. Masya Allah. Lanjut.
Taib. Bapak Ibu rahimati fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang namanya seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban juga atas apa yang dipimpinnya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim itu menyatakan bahwa tidak boleh kemudian seorang istri kemudian menjadi warga kelas 2 di rumah. Jadi kalau dikatakan bahwa para suami itu mesti menjadikan seorang istri itu sebagai pemuliaan bagian yang tidak hanya pada saat ngedeketin awal aja, waktu masih gayanya masih kayak kembang desa, meskipun sekarang udah kayak kembang api gitu ya, meletus-letus ya, meletup-tutup, meledak-ledak ke sekarangnya gitu. Itu bagian dari kemudian saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, setiap masakan istri itu adalah doa yang terhidang. Dan setiap sapuan itu adalah ibadah yang tersembunyi. Dan setiap lelahnya ini adalah saksi di hadapan Allah. Ibnu Khadijah seperti disampaikan oleh Babe tadi, dipanggil ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah. Enggak ada istri yang dipanggil Habibullah. Lihat bagaimana mulianya seorang istri dalam diri Khadijah radhiyallahu an ketika Rasulullah SAW pulang dalam ketakutan dari Gua Hira. Bukan dunia yang beliau cari, bukan Rasulullah SAW pulang bawa apa? Tentengannya apa? Enggak ada. Tapi pelukan yang menenangkan. Bahkan Khadijah menyatakan bahwa demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Masya Allah. Saking ketakutannya beliau, saking paniknya beliau, karena nggak pernah jadi nabi sebelumnya, gitu ya, demam panggung gitu bahasa saya. Jadi ketika Rasulullah SAW agak shock ketika ditemui oleh Jibril sampai langsung dipeluk begitu, gitu ya, sampai panik dan ketakutan. Justru Ibunda Khadijah menguatkan, bukan melemahkan. Dia percaya bahkan sebelum dunia percaya. Maka pantas kalau Rasulullah SAW mengenang beliau sepanjang hidup. Karena di balik dakwah yang agung itu ada istri yang kokoh menjadi tiangnya. Ibunda Aisyah pernah dimarahin sama Rasulullah SAW karena cemburunya luar biasa. Bahkan Aisyah dengan kecantikan dan mudanya begitu menyatakan, aku sama Ibunda Aisyah cantik mana. Maka Ibunda Khadijah di hati Rasulullah SAW itu dapat tempat yang luar biasa. Satu kali Ibunda Aisyah itu dengan kurang ajar mengatakan, sudah jadi tulang belulang itu apa yang dipikirin? Saya aja gitu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, matanya merah kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang mempercayaiku sebelum orang lain percaya. Ini bagian yang kemudian jangan macam-macam sama istrinya Rasulullah SAW. Nah, istri yang menghidupkan akhirat, ini diriwayatkan oleh seorang wanita yang salihah di kalangan para salaf. Itu tiap malam dia membangunkan suaminya untuk tahajud. Kata-katanya begini, wahai suami, malam telah berlalu dan perjalanan kita masih panjang menuju akhirat. Masya Allah. Kalau ada istri yang bukan hanya teman dunia, tapi dia adalah penunjuk jalan menuju ke surga. Atau kita punya visi, tahu gitu. Kalau seorang wanita menjaga sholat di waktunya, dia jaga kehormatan dan dia taat, maka katakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana, pintu surga, bahkan mungkin lebih dekat dari apa yang kau kira. Karena istri itu, ya satu hari aku mungkin lupa para suami ini berterima kasih. Dunia nggak pernah melihat lelahmu, ingat langit menyaksikan setiap tetes keringat. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bangun rumah ini bukan hanya untuk hidup, tapi untuk kembali kepada Allah. Jadi itu ada bagian doa yang menarik buat saya. Karena A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kata hab itu mengandung makna istimrar, mudawamah. Jadi dia berkelanjutan.
tidak hanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, tetapi itu permintaan kepada Allah, wahai Rabb, terus dan teruslah menjadikan keluargaku, istriku, anak hati. Dan Rasulullah SAW tentu menjadikan permohonan kepada Allah Taala, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai orang yang menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Karena sejatinya istri bukan hanya suri rumah, tapi dia jalan pulang menuju surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berharap bahwa kita jangan hanya meletakkan wanita itu hanya sebagai saya nikah ada yang urus, bukan itu, tetapi lebih kepada bagian di mana kita punya tanggung jawab untuk sama-sama membangun kesurganya. Artinya gini, buat saya menjadi tidak terlalu peduli apakah kemudian saya mendapatkan kebahagiaan di rumah, tapi ketika saya menjadikan istri saya tenang, saya ikut tenang. Karena saya termasuk orang yang memahami bahwa kebahagiaan itu hanya ada di surga. Nggak tahu, kalau keliru mohon dikoreksi. Kebahagiaan itu ada di surga. Tapi kalau di dunia ini kita nggak akan dapat kebahagiaan. Tapi kalau saya lihat, Kesenangan, Ustaz. iya, ketenangan. Jadi kebahagiaan nanti di Senang, surga. kesenangan aja. Iya. Kesenangan. Hope, kesenangan. Di Iya. dunia kesenangan aja ya. Iya. Gitu. Masya Karena Allah. beda, Ustaz, ya. Kesenangan sama kebahagiaannya. Kan zuyina linnas, dihiasi itu untuk kesenangan. Jadi, Iya. tapi kebahagiaan memang akhirat. Karena kalau kesenangan, ya istilah kalau saya suka ibaratin makan aja, Ustaz. Makan itu kita lihat, waduh nikmat banget, begitu ditelan kan habis sudah. Nah itulah dunia gitu. Cuma 6 senti ini doang nih. Iya, dunia segitulah. Kalau akhirat itulah yang kita setiap kita menelan, setiap kita menelan itulah yang kita rasakan gitu, kenikmatan. Kalau dunia kan cuma sekali pas lewat gitu. Iya. Jadi apa namanya, kembali ke sejarah lagi Ustadz sedikit. Ya. Ketika sering saya dibantah oleh jemaah pengajian ketika saya mengatakan di rumah tangga itu pimpinannya itu ibu istri gitu loh. Maka dibantah, katanya dari mana istri wong laki-laki itu pemimpin gitu kan, adijal qawwamun 'alan nisa. Nah, akhirnya gini aja, sebagai seorang sejarawan saya akan berkata, coba lihat sejarah deh, di mana dalam perjalanan rumah tangga Nabi itu suka tanya gitu loh sama istrinya, masak apa hari ini gitu. Paham nggak saya bilang makna daripada masak apa hari ini? Berarti kebebasan hari itu mau masak apa kayak ada pada istri loh gitu loh. Jadi bukannya ini enggak gitu loh, enggak. Jadi dengan satu potong kalimat di mana Nabi bertanya masak apa hari ini, berarti kendali rumah tangga tuh di wanita, bukan di suami. Yuk kita kembangkan. Masak apa hari ini? Oh berarti tugas dia gitu ya. Sofa warnanya apa? Oh berarti istri dong. Hordeng warnanya apa? Oh istri dong. Keramik di rumah modelnya kayak gimana? Oh istri dong gitu. Kamar mandi yang bagian ini, oh istri dong. Jadi memang dia kepala rumah tangga gitu loh. Kalau umpamanya belum memahami kalimat itu, saya ibaratkan sebuah perusahaan aja gitu. Sebuah perusahaan itu kan ada komisaris gitu loh, dan ada pula direktur gitu loh, ada pula manajer, ada pula supervisor, ada pula ya apa namanya, sales lah gitu misalnya. Maka si direktur itu punya wewenang mutlak untuk menggaji si B berapa. Si direktur punya wewenang juga untuk segalanya gitu. Ketika si komisaris ikut campur, tunggulah berantakan tuh perusahaan gitu loh. Komisaris dia menentukan target akhir bahwa tahun ini kita dapat untung 10% ya gitu, kata si komisaris. How to-nya itu biarkan si direktur yang mengelola perusahaan itu. Itulah rumah tangga. Masya Allah. Suami akan berkata, insya Allah tahun depan kita haji ya gitu. Nah bagaimana cara penghematannya itu biarlah dia. Bagaimana bahkan cara beli bajunya biarkan dia. Demikian pula rumah tangga. Saya pengen anak saya jadi gini, pengen anak saya begini, pengen jadi seorang yang hafiz. Biarlah. Jadi
hargailah para direktur. Ntar kalau direkturnya merasa nggak dihargai, maka akhirnya komisaris akan terlalu capek dan mengurusi segalanya. Nah, biarkan nanti. Tugas kita cuman, kalau saya sering berkata gini, Ustaz, tugas saya mencari uang dan tugasmu menghabiskan gitu. Ya. Kan senang tuh orang digituin itu. Padahal menghabiskan di sini kan mengelola, ya belum pakai mengelola dan ini nasi putih bukan nasi itu. Nasi gurih. Oh. Jadi mengelola supaya tercapai. Beri dong dia kebebasan buat ngelola dong gitu. Ya. Jangan pernah bertanya, lo yang kemarin gue kasih mana? Aduh, Segitu doang. tanya deh, sakit hati nggak kalau nanya Iya, begitu, iya, tanya deh. iya, iya, benar. Atau gini deh, baru kemarin dikasih tuh sekarang habis gitu loh. Coba sakit hati nggak tuh ya? Kalau kalau sih kita jadi perempuan kita bilang gini, lah emang tugas lo itu gitu. Bagi tugas lah. Jadi berilah kepercayaan, berilah dia wewenang gitu. Wah, dia lah direktur yang mengelola rumah gitu. Nggak usah repot lah kalau dia masak apapun, makan aja. Toh Rasulullah tidak pernah mencela makanan, bahkan diharamkan gitu. Apalagi lah, makanan itu yang dibuat itu oleh istri. Jadi coba jangan pakai diri sendiri, pikiran sendiri dalam menjalankan Al-Quran. Ya, ketika mengatakan ini, laki-laki itu pemimpin, ya loh, kok jadi sombong kayak gitu ceritanya gitu loh. Kok jadi sombong kayak gitu? Jadi jangan pakai ayat, jangan pakai otak dalam menerjemahkan ayat-ayat itu. Otak semata, sebab kata Nabi, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata-kata tentang Al-Qur'an tapi biraihi dengan pendapatnya sendiri, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Silakan pilih tempat duduknya di neraka mau di mana. Padahal dia lagi baca Al-Qur'an loh. Tapi dia menerjemahkan Quran tanpa ilmu, bi ghairi ilmin, dan biraihi dengan pendapatnya semata. Coba ayat itu diterapkan oleh Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad menerapkan al-rijal qawwamuna 'alan nisa, bukan pengatur tapi pengayom. Laki-laki itu pelindungnya wanita. Laki-laki itu pengayomnya wanita. Laki-laki itu yang membuat tenang wanita. Laki itu yang menghargai. Kan qawwam itu kan melindungi, mengayomi, menjaga, memberi nafkah, memberi makan, menyuapin. Itu kan qawwam juga, seekor burung yang datang bawa makanan. Dia burung itu sedang qawwam kepada anak-anaknya. Gitu. Seekor serigala seekor hiena yang memuntahkan kembali makanan yang dimakan kan untuk anaknya, dia sedang qawwam kepada anak-anaknya gitu. Maka seorang ayah yang keringetan naik Gojek dan pulang ketika dibayar oleh penumpangnya, dia sedang qawwam dengan anak-anaknya. Maka seorang bapak yang datang ke rumah dan dia sebelum datang dia tahu bininya suka somai, cuma dibeliin somai sepiring gitu, dia sedang qawwam kepada istrinya. Enggak, mentang-mentang saya itu pemimpin. Mana kopi saya? Saya itu pemimpin. Mana ini saya? Bukan pemimpin itu namanya. Jadi, ayo kita terjemahkan Quran dengan Nabi. Ya, jangan mentang-mentang tahu artinya langsung menjudge ini loh, gua tuh yang ini gua tuh. Seorang laki-laki durhaka yang apa namanya, yang betul-betul apa istilahnya, dia sering saya cerita berdasarkan pengaduan istri gitu ya. Dia berkata begini, kalau nggak ada gua lo nggak makan loh gitu. itu laki-laki itu levelnya tuh di neraka tuh sama dengan Firaun itu, Ustaz. Ya, kalau Firaun kan aku Tuhanmu, ya ana rabbukumul a'la. Maka dengan kalimat lain si suami itu berkata, kalau nggak gua lo gembel lo, jadi nggak makan lo, nggak ada gua lo, miskin lo siapa lo? Nah, kalau itulah laki-laki yang levelnya sederajat dengan Firaun. Kenapa? Karena dia telah mengambil alih fungsi Tuhan. Boleh nggak sadar bahwa rezeki yang dibawa pulang itu Allah yang kasih, itu
kalau terdengar kalimat malaikat itu, ini Tuhan kasih rezeki buat bini sama anak lu ya gitu. Ya, Kalau nggak ya, ada bini sama anak lu mana dapat lu rezeki itu. ya, benar, Oh, benar, mana dapat? Siapa yang mau ngasih lu gitu? benar banget. Siapa yang mau ngasih lu? Itu tuh Tuhan kasih buat lu, buat anak lu, buat bini lu. Ya, Ya kalau bukan karena anak dan bini lu, nggak bakal lu dapat rezeki itu. Kurang lebih kayak baik, begitu. Yuk kita baik, pahami, kita sadari yuk. Fadhil Masya Ustaz. Allah. Baik. Saya serahkan ke Ustadz Khalis, kita sharing sama sahabat KMKI dimanapun berada. Ini banyak wajah-wajah baru nih. Ada Pak Caca, ada Pak Makmur, ada Pak Abdul Karim, ada Bu Yahya, ada Mas Mufid, ada Pak Muhammad Tajus Salatin, ada Bu Mailan Soleha, ada banyak nih wajah-wajah baru nih. Masya Jadi fresh Allah. pagi ini, insya Allah. Saya serahin dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhol Mas Ustadz. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan, Mbak Be sama Ustaz Dodi ya. Insya Allah kita makin tersadarkan ya, seorang laki-laki ternyata amanahnya besar dan harus menjadikan eh, yang ada di rumah kita ini sahabat dan juga ternyata adalah permaisuri ya, suri rumah yang mengatur segalanya dan mudah-mudahan inilah Ya, bagian. maafkan. Ini teman-teman saya Ustaz, maafkan saya nggak buka sambil jalan ke sana, jalan ke sini. Siap, siap, Istri siap. sambil selewat-selewatan, anak-anak sambil ini lagi, Aisyah, Alia, Siap, Aisyah, Malia masuk siap. sekolah. Jadi Santai Be, santai Be. Baik. Saya disuruh tes Pak wangi nggak? Suruh papanya yang cium wangi. Masya Allah. Baik, nih saya juga ingin minta nih para sahabat semuanya yang dari BPJPH nih, Masya Allah ya, mungkin bisa sharing juga nih dengan kita semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang Alhamdulillah setiap pagi kita ngaji gitu ya. Dan tentu ini tema bagi para ibu sangat menarik dan akan di-share kemana-mana. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi untuk pasangannya juga untuk yang lainnya. Mungkin siapa Ini nih? tiap hari kita sampaikan Ustaz Kholis, ini tiap hari kita dan yang kita bahas tidak pernah apapun kecuali soal rumah tangga. Namanya Majelis Keluarga Indonesia. Baik. Dan Alhamdulillah juga kita banyak juga kegiatan-kegiatan selain kajian. Ada juga Alhamdulillah kita rutin setiap bulan nih kita ada khitanan gratis ya nih. Mungkin bisa disampaikan juga nih Bapak ya. Karena kita punya klinik khitan rumah Zidan ini di rumah Bapak Haikal nih ya. Alhamdulillah kita sudah berbagi kebaikan dengan para kaum muslimin ya. Alhamdulillah yang bisa menikmati hitan gratis bersama Majelis Keluarga di suatu rumah Zidan di Hitan MKI. Alhamdulillah. Itu bersyukuran kita yang tidak taranya. Alhamdulillah juga di pagi ini kita bisa berjumpa juga untuk saling berbagi inspirasi. Silakan jamaah yang ingin sharing atau mungkin juga bertanya. Nih, ada Pak Caca, Masya Allah. Ahlan Pak Caca. Assalamualaikum Pak Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh, Ustaz. Barakallah. Sehat Pak Caca? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Apa nih Pak inspirasi dengan tema di pagi ini Pak Caca? Mungkin bisa sharing. Saya pagi ini memang dari awal udah berniat menjadi pendengar dan murid yang baik, Ustaz. Masya Jadi Allah, saya Masya menyerap saja semua. Insya Allah. Hikmah-hikmah yang disampaikan pagi ini luar biasa ini buat Masya Allah. saya nih. Merasa sangat kurang menjadi seorang suami ini. Belum bisa mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa barik Allah alaih. salli wa sallim. Kita masih terlalu banyak menuntut pada istri Masya gitu ya. Allah. Sementara kita sendiri masih banyak kekurangan gitu. Terima kasih nih hikmah-hikmahnya Baik, pagi ini baik. Ustaz. Babe Haikal juga. Terima kasih. Dengan senang hati, insya Allah. Ada yang menarik di ayat yang jadi setiap kali, entah itu undangan, entah itu tilawah atau qiraat pada saat mulai acara akad nikah apa segala macam. Surah Ar-Rum ayat 21. Itu bagian ujung akhir itu aneh suka karena Allah SWT menyatakan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi memang untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu memang pusatkan pikiran kita itu mesti penuh ke situ. Mesti dipikirin benar bagaimana caranya membuat dia merasa dimuliakan, bukan hanya sekedar gue ambil lo dari keluarga lo, sini jadi pembantu gue. Lo masak, lo nyuci, lo baju gue apa segala, enggak, bukan itu.
tapi lebih kepada bagian yang kemudian saya akan berpikir keras bagaimana caranya supaya istri ini menjadi kemuliaan. Tidak hanya di rumah, tapi saya sering kali gini bilang, kalau anak-anak udah mulai bandel sama ibunya, saya langsung dengan tegas mengatakan, kamu boleh kasar sama bapak, kamu boleh nggak hormat sama bapak, tapi kalau sama ibu, no, kamu urusan sama bapak. Wah, kalau udah begitu tuh seru gitu. Jadi, ini buat ibu, ini buat ibu. Ya, jadi memang cara saya memuliakan itu seolah-olah bermain di role yang berbeda. Ketika kita bikin ini buat ibu yuk, kita bikin kasih surprise yuk buat ibu, kita beliin hadiah apa ya buat ibu. Jadi dibahagiakan atau dibuat senang itu dengan pola yang kemudian ada selain visi besar bahwa kita akan ke surga bareng-bareng, bahwa kita saya tuh punya kebiasaan gini, setiap kali kami mulai dari anak-anak kecil sampai udah gede-gede, dari mulai sholat, pada sholat itu semua saling cium tangan, saling cium pipi, habis itu peluk, selalu mengatakan I love you, maafin aku. Itu bahasa yang terus-menerus dilakukan sampai sekarang. Ada Bu Ika mau sharing nih, monggo silakan Bu Ika. Bu Ika Evrilia, Bu Ika dari mana nih, provinsi mana nih? Provinsi Jateng. Jateng. Jateng, Dari Masya Jateng. Allah. Silakan Ya. Bu Ika. Monggo, katuran Bu Ita. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon dimaafkan belum open cam, Nggak masih apa-apa. siap-siap juga, Monggo, Pak. monggo. Santai-santai. Ya, baik. Sangat Pernah menarik materi. perkenalkan dong, Bu. Perkenalkan, Bu. Siap, Babe. Ya, perkenalkan diri dulu. Saya Ika Evrilia. Alhamdulillah atas izin Allah per Desember lalu kami diamanahi sebagai Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Tengah Masya Allah. dan DIY. Masya Allah. Ini saya garis bawahi nih, Ustadz. Beliau ini percontohan seorang kepala se-Jawa Tengah itu digarap sama beliau itu Masya Allah. Jogjanya, Semarangnya, apa namanya, Solonya. Aduh, perkembangannya luar biasa. Sampai di ngomongin, jadi beliau suka habis kegiatan laporan itu baik direct maupun di TikToknya itu. Sampai di TikToknya itu saya share ke grup menteri, siapa ini? Wah, ini jagoan saya nih, saya bilang ini. Bu Ika di Jawa Tengah ini. Silakan, Masya Bu. Allah. Ahlan. Iya, Alhamdulillah, jazakallah khairan Babe atas izinnya ya. Nah, kaitannya dengan itu semua Bapak, materinya sangat menarik karena ini menyangkut wanita dan saya juga wanita begitu. Oke, Alhamdulillah, dan banyak pertanyaan ya Pak kaitannya dengan wanita di sini. Karena ketika di sini juga ada anak-anak saya Babe, ya saya share Masya tadi Allah. Oh ya. di Jawa Tengah dan di DIY ada, alhamdulillah mereka juga ikut hadir pagi ini menyimak ya. Ahlan. Oke. Ada yang sudah menikah dan ada yang belum menikah. Tetapi cerita yang sudah menikah itu kadang-kadang mempengaruhi yang belum menikah, Pak. Oh. Iya, jadi ya namanya berumah tangga ya, Ya. bisa macam-macam lah dalam kehidupan itu. Ya. Jadi dikatakan Babe tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seperti itu ya. Kemudian juga ada di surat Ibrahim ya, di ayat 7 ya. Ya. Jika kamu bersyukur ya, Bersyukur. insya Allah akan tambah Ditambah nikmatnya. nikmatnya gitu ya. Betul. Jadi menikah itu adalah sebagai salah satu syukur yang tidak ada ini ya, tidak ada kurangnya ya, karena tidak semua orang mungkin diizinkan oleh Allah berjodoh di dunia ini. Nah, kaitannya tadi Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini tadi bahwa sebenarnya wanita itu dimuliakan gitu ya, tetapi pada posisi kadang-kadang wanita itu juga tadi yang disampaikan bahwa ini dikerjain dong gitu kan, makanannya kagak enak misalnya begitu ya, atau mungkin duit kemarin kok udah habis gitu kan ya. Aneh capek dong laki-laki nih gitu, tolong dong istri gitu ya. Sementara kan istri ya beberapa akhlak yang mungkin menyakiti hati istri. Tetapi tadi kepentok dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Jadi pintu surga wanita bisa masuk salah satunya adalah pada saat dia taat kepada suami. Nah, ini yang sering ditanya sama teman-teman Pak gitu ya, Ya. dan yang lainnya juga. Sampai sebatas apa sih Bu Ika gitu ya, ketaatan kita kepada suami gitu ya, sementara
kadang-kadang ya suami ya bikin kita itu kaget gitu ya, bikin kita itu menangis gitu ya, karena perempuan kan disentak sedikit udah Ya, mewek dia gitu. ya, ya. Iya. Itu aja Bapak mungkin sharingnya ya, biar kita juga bisa sama-sama nanti menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Baik, lapangan. baik. Betul, Ya, Ustaz. terima Betul, kasih. Satu silakan. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Jazakallah Rasulillah. khair. Wakadalik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bika. Jadi gini, kalau saya melihat bahwa ar-rijalu qawwamun 'alal nisa itu, qawwam itu bukan hanya sekedar imam, tapi penanggung jawab. Jadi kalau toh kemudian sebetulnya suami harus banyak berterima kasih kepada istri yang lebih banyak mengelola rumah tangganya, sebetulnya malah diuntungkan para suami itu. Jadi untung punya istri yang mampu mengerjakan ini itu apa segala macam dan seterusnya. Maka seorang suami yang bertanggung jawab atas qawam dia sebagai qawamnya para perempuan, maka dia bertanggung jawab atas pengadaan makan yang enak, baju yang bagus, rumah yang nyaman. Dia bertanggung jawab atas itu. Jadi kalau ada sesuatu makanan yang nggak enak, berarti kurang ngasih duitnya ke istri. Kalau ada baju yang nggak bagus, berarti masih kurang ngasih jajannya ke istri. Kalau ada rumah yang nggak nyaman, berarti kurang bener ngasih belanja buat rumah. Artinya, ketika kita tahu fokusnya kepada kenyamanan yang mestinya hadir, saya tahu betul bahwa meskipun istri nggak suka masak secara apa berunut gitu, yang kemudian saya pahami, ya kalau perlu kitchen set yang puluhan juta nggak apa-apa, panggilin orang kalau perlu, dia matanya jadi seger terus ngelihat kitchen set yang membuat dia nyaman dengan kondisi yang ada. Kalau dikasih dapur yang itu aja, kenapa nggak kita beliin kesetnya doang nih, kesetnya aja keset gitu, yang bunga-bunga, yang apa segala macam. Kita belikan hiasan-hiasan kecil yang kira-kira bunga-bunga plastik yang kemudian membuat mungkin ada tulisan-tulisan kecil yang menginspirasi gitu. Allah melihat apapun yang kau kerjakan atau apalah gitu ya, yang kalimat-kalimat motivatif gitu kan banyak banget. Belum lagi nanti kalau kita lihat ada ketemu di jalan ada replika-replika buah gitu. Ada buah, ada sayur apa segala macam. Itu bisa kita tempelin di salah satu dinding atau sekedar poster mungkin, sehingga membuat mereka matanya nggak itu aja, dari panci hitam ke gorengan hitam ke sutil yang itu juga. Sesekali kita hadiahkan mungkin sutil yang bagus, mungkin yang gagangnya warna-warni, mungkin penjepit makanan yang bisa fleksibel mungkin dengan bahan ini itu apa segala macam dan seterusnya. Ada bagian yang kemudian para suami ini mesti punya ilmu bagaimana dia menjadi imam. Karena tidak boleh hanya ketika menikah kemudian merenggut kehidupan si istri itu, yang tadi saya bilang kalau mereka bertingkah seperti kembang desa sebelum nikah, tapi begitu jadi istri jadi kembang api gitu ya, meledak-ledak nggak karena sikap kita kurang memuliakan. Maka suami harus punya ilmu bagaimana tidak hanya menjadi penanggung jawab, tapi dia bertanggung jawab terhadap ketenangan, kesenangan. Nah, sampai mana batasnya? Maka Rasulullah SAW menyatakan, la ta'atin fi mahlukin fi maksiatil khaliq. Kalau sudah mulai dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta, maka nggak ada kata taat kepada kemaksiatan. Gitu dari saya sementara. Padahal biar lengkap, Be. Tentu saya melengkapi dari sisi sejarah bagian saya gitu ya, Ya. dengan aplikasi. Mari kita lihat suasana ketika ayat itu turun. Ya, suasana kayak apa sih gitu ya, biar kita lebih dapat gini. Saya ceritakan dari sisi sejarah. Wanita di zaman Rasulullah itu adalah benda, barang. Mereka bawa ke pasar wanita untuk dijual. Ya, mereka yang nggak punya duit bawa ke tempat perjudian wanita untuk dijudi. Ada sahabat Nabi yang persediaan untuk itu sampai 40 orang di rumahnya. Legal.
Bahkan tidak satu pun laki-laki kaya pada zaman itu kecuali di rumahnya ada persediaan untuk itu. Disebutlah namanya budak yang boleh ditidurin gitu. Itulah suasana hari di mana ayat itu diturunkan. Ya, suasana gitu. Kalau ibu bapak suka nonton film kolosal, maka sering sekali si raja itu atau si orang kaya itu dia sedang berhubungan dengan 3 orang dan istrinya masuk gitu. Cepetan gitu. Mau pergi gitu. Sering kan ada suasana kayak gitu di film-film kolosal. Memang begitulah zaman itu, di mana wanita adalah benda. Yang nonton film Robin Hood, ya, yang nonton film Robin Hood pasti tahu bahwa di keretanya Robin Hood, musuh Robin Hood ya, rajanya ya, kingnya, itu di paling belakang itu ada sebuah kereta yang rangkaian paling belakang berisi jaro-jaro tapi isinya orang. Nah, itulah wanita. Dijadikan satu sama karung gandum karena fungsinya nggak pakai itu kok. Ini cuma lihat dong, ini apaan sih ya? Mau dipakai hari ini katanya, coba lihat. Tolongin. Dalam suasana kayak gitu, tiba-tiba Nabi Muhammad nyuruh al-jannatu tahta aqdamil ummahat gitu. Surga di bawah telapak kaki para ibu. Dalam suasana kayak gitu, lalu tiba-tiba ngelunjak banget ya, mungkin ya kalau kata kita gitu ya. Bahkan dihapuslah semacam perbudakan gitu ya. Dihapus dan itu nggak boleh lagi gitu loh tidur dengannya gitu loh. Cocoknya mana aja, kuat nggak? Nah, dalam suasana kayak gitu, pahamilah bahwa Islam dalam hal ini Rasulullah tentu ingin mengangkat wanita ke tempat yang tertinggi, yang terhormat, yang termulia gitu. Nggak ada lagi ngelunjak gitu loh. Tetapi kita pahami peran laki-laki tetap gitu bahwa gimana kalimatnya gini. Ya keberadaanmu wahai pria ada karena dia gitu loh. Keberadaanmu, rezekimu, apamu, coba deh karena dia, bukan karena siapa-siapa. Sebelum kawin sama dia gue kaya gitu kan. Dulu sekarang kok begini gitu. Atau kita lari kepada jawaban dan pertanyaan sampai di mana sih batas ketaatannya? Ya selama nggak nyuruh maksiat gitu. Selama nggak nyuruh maksiat gitu ya. Oke, selama nggak nyuruh maksiat, gue taat sama lo. Tapi ketika itu menjurus kepada maksiat, maka saya boleh mengajukan pendapat lain begitu. Nah, yang ini di sini persoalannya Ustadz gitu. Persoalannya si laki itu akan berkata, apapun yang gue bilang lo mesti taat. Apapun yang gue katakan lo mesti ikut gitu loh. Padahal si wanita sudah punya ilmu, batasannya itulah jangan sampai nyuruh saya maksiat gitu. Nah, itulah awal mula konflik. Yang satu berpegangan pada ayat, yang satu juga berpegangan pada ayat. Sehingga masing-masing mengklaim dirinya itu paling benar. Maka untuk menjembatani itulah ada salah satunya upaya kami, Majelis Keluarga Indonesia. Sampai di mana suasana seperti ini? Bahkan di majelis ini ngurusin pernikahan, perceraian, warisan, bahkan sampai yang paling kecil yaitu sunatan buat anak-anaknya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin jawabannya belum memuaskan, itu sebabnya sengaja dibikin nggak memuaskan agar besok bisa bergabung lagi. Karena kajian ini cuma sampai 6.30 Bu. Masya Allah. Insya Allah kita kembali ngobrol lagi. Bisa aja kata Bu Dwi itu. Sekali Masya Allah. Nah, ini Mbak Dina ya sudah resen. Ini alhamdulillah nih Ahlan juga nih Ketua Umum MKI Dr. Vicky juga sudah hadir. Biasanya beliau lagi sibuk di ruang IGD itu Masya Allah ya. Bisa juga menyempatkan hadir. Itu ada LP3 Saifullah itu lagi naik mobil itu. Masya Lagi naik Allah mobil ada itu juga di LP3. Advokat Saifullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Amin. Lagi mau ke Subang dulu nih. Masya Allah, hati-hati. Siap. Pak Ustadz. Siapa ini? Oh, anaknya Dokter Wiki ya. Iya, Pak jagoan ini.
Ustadznya mana katanya? Wah udah 2 sekarang itu, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Ini Badas, silakan tadi udah resen. Monggo, Madin. Ya, Assalamualaikum Ude, Babe, dan Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Masya Allah tadi penjelasan dari pertanyaan Bu Ika. Jadi teringat berarti kalau kita sebagai perempuan ya, istilahnya kita mencari nafkah itu kan ada pepatah katanya kita sedekah kita untuk keluarga seperti itu. Nah tadi kan kalau Bu Ika nanya batasan-batasan ya. Kalau saya single mom gitu ya, kalau kita eh, ber apa ya istilahnya ya mencari nafkah untuk anak-anak kita itu kan berarti sekarang tulang punggung di kita nih gitu Ya. seperti itu. Ya. Nah, sedangkan let's say kalau ada case gitu, maksudnya keluarga dari pihak suami ataupun dari saya yang sudah nggak take care gitu. Jadi saya memang a single fighter gitu. Nah, itu kan berarti semuanya dibebankan di diri saya sendiri gitu. Jadi apakah itu tanda kutip satu kita sebagai perempuan itu menyalahi kodratnya yang pertama. Yang kedua, kadang kalau sekarang kan apa ya istilahnya independent woman itu loh, Ude gitu. Ya. Yang apa-apa ya harus sendiri, apa-apa harus sendiri, apa-apa harus sendiri. Tapi nyatanya kita nggak sekuat itu gitu kadang gitu. Nah, mohon nasihatnya gitu as independent woman tadi, bagaimana kiat kita agar kita tetap on track bahwa kita adalah perempuan, fitrahnya kita di rumah, fitrahnya kita adalah madrasah untuk anak-anak kita, dan fitrahnya kita tetap harus menjaga anak-anak kita dari ya segalanya gitu sampai kelak kita dikumpulkan di Jannatul Firdaus. Iya Bu, maaf. Mohon nasihatnya maaf, Ude Bu. Babe. Maaf Ibu, saya potong. Maaf, saya potong gini, mohon maaf. Supaya nggak berkelanjutan. Yang Ibu lakukan sekarang itu adalah justru sesuai kodrat. Karena Allah tahu kemampuan Ibu. Jadi yang di situ dilihatnya bukan arijal qaumun alisa. Di situ dilihatnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian pemimpin. Sama perempuan ya, tiap-tiap dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ibu orang yang cerdas, ibu orang yang pinter, ibu orang yang mampu, ibu punya karir, ibu punya pasar, ibu punya jamaah, ibu punya kemampuan, ibu punya ilmu, ibu punya titel. Sayang Bu kalau nggak dimanfaatin. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, iya. Tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, iya. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Berarti ibu bisa melakukan itu untuk anak-anak. Apalagi qadarullah telah menentukan hal yang seperti ini. Sehingga ibu jangan sampai ada perasaan bersalah dalam menafkahi anak. Ya. Jangan rasa bersalah ketika ibu pendapatannya lebih besar. Jangan rasa bersalah ketika ini semua. Ini semua bagian daripada rencana Allah. Nggak semua orang, Bu, mampu seperti ibu. Iya. Ada yang cuma mampu nerima saja. Ada yang mampu dua-duanya. Ada yang mampu menopang, ada yang mampu justru menghidupi. Ya. Nggak ada masalah. Dan menjadi masalah berikutnya adalah ketika tidak lagi menghargai suami yang tidak ada pendapatan. Ya. PR itu. Itu yang kacau. Padahal dia adalah Allah kasih kunci surga bagimu supaya kamu nggak repot-repot. Cukup taatin dia sama sholat, gue jamin. Selama-lamanya lo bakal terang di akhirat. Ya. Jadi suami yang setruk itu pintu surga. Maaf ya, saya ambil contohnya terlalu ekstrim ya. Maaf banget. Disitulah ada ujian, tetap aja hormati dia gitu. Jangan pisahkan, jangan minta cerai, jangan minta apapun. Ya, tugasmu adalah tetap. Dan kamu berfungsi sebagai suami, kamu berfungsi sebagai istri, kamu berfungsi sebagai laki-laki, kamu berfungsi sebagai perempuan. Katakanlah, ya Allah, tidak semua sanggup seperti ini. Maka telah kau berikan kemampuan kepadaku, maka akan kau gunakan kemampuanku semuanya. Ya, keren banget Bu, begitu Bu. Beneran serius. Keren banget. Keren banget. Betul Ustaz. Ya Allah, afwan nih. Lah, Bas. Wanita itu jadi single parent karena wafat atau perceraian atau keadaan yang tidak menyalahi ayat, tapi dia kan gini ya, Islam itu kan tidak hanya mengatur kondisi ideal, tapi juga memberi ruang buat kondisi ujian kan. Artinya ketika ini bukan melanggar sistem, tapi kalau dilihat bagaimana ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ini sedang mengisi kekosongan yang ditinggalkan sistem. Artinya bukan menghapus tapi menggantikan peran. Ketika tidak ada qawwam sebagai penanggung jawab dari sisi suami, maka tanggung jawabnya kan nggak hilang. Pindah sesuai kemampuan. Dia tadi kullukum ra'in
wa kullukum mas'ul li ra'yati. Jadi pemimpin bagi dirinya, anak-anaknya juga, penjaga iman, akhlak, kehidupan keluarga, dan dia kalau menjalankan peran ganda bukan karena ideal, tapi kan darurat. Jadi kondisi ini wanita pun bisa jadi ro'iyah, menjadi ro'in. Nah, Islam justru memberikan penghormatan yang tinggi pada wanita yang berjuang sendiri. Aku dan wanita pengasuh anaknya karena ditinggal suami itu seperti ini di surga. Sambil Rasulullah SAW merapatkan dua jarinya. Artinya kita bisa bayangkan bukan sekedar pahala, tapi kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga itu menjadi sangat luar biasa. Ada banyak wanita-wanita soleh yang menjalani fase sendiri, ada yang tinggal wafat suami, ada yang hidup dalam keterbatasan, tapi melahirkan generasi-generasi yang merubah dunia. Artinya mereka tidak kehilangan kemuliaan karena kekurangan, tapi justru di situ kemuliaan mereka bersinar lebih terang. Saya mengacu kepada apa yang saya rasakan dari ibu ya, Allahyarham. Bapak itu wafat 73. Tapi keberadaan kasih sayang Bapak itu nggak pernah lepas dari keluarga kami. Setiap kali ibu ngomong, oh bapakmu dulu nak, bapakmu dulu, bapakmu dulu. Jadi entah itu makanan, entah itu barang, entah itu sesuatu atas situasi atau kondisi, selalu saja yang dikenang sama ibu. Bukan hanya dari sisi nggak bisa move on atas cintanya bapak, tapi tanpa sadar beliau menghadirkan sosok ayah itu nggak pernah hilang dari keluarga kami. Itu luar biasa. Gitu. Jadi Islam tidak sedang menyalahkan keadaan, tapi memuliakan kesabaran dalam keadaan. Artinya single parent itu adalah sebuah realitas ujian. Jadi kalau ada orang-orang yang memikul dua peran, engkau mungkin sendiri, gitu ya, merasa di bumi, tapi nggak pernah sendiri di langit. Mungkin mendidik dengan air mata, menguatkan dengan sisa tenaga, bertahan ketika dunia sedang berat. Ketahuilah bahwa Allah sedang melihat perjuanganmu dan tidak ada satupun yang sia-sia. Karena kadang-kadang ada suami tapi nggak berfungsi, itu juga kemudian Allah kadang-kadang tidak memberikan pasangan supaya dia sendiri menjadi penolongmu, tapi Allah yang kemudian memberikan kemampuan kepada kita untuk berada di kondisi yang jadi bukan kontradiksi antara Ar-rijalu qawammuna 'alan nisa dan wanita sebagai single parent, tapi dia ada dua sisi kehidupan. Yang satu adalah aturan, yang lain adalah ujian. Dan dalam ujian itu seorang wanita bisa naik derajatnya jauh lebih tinggi. Sampai langkahnya lebih dekat kepada surga daripada yang hidup dalam kemudahan. Coba tanya Babe, benar nggak apa yang saya ngomong? Perempuan solehah itu masuk surganya 500 tahun sebelum pria yang soleh. Ya Ustadz, Hal ada jadi sahih. bahkan apa namanya, hari gini katanya solehot dulu baru solehah gitu kata. Itu candanya orang-orang gitu. Solehot, yang hot gitu. Solehat, solehot gitu. Dua-duanya kalau ada solehah, solehot, nah sempurna lah katanya dia gitu. Ini Masya Allah. candanya kayak gitu Ustaz Afwan. Ini udah jam 6.33 sudah lewat, saya lihat. Baik. Pak Kang Beni, ini Kang Beni yang bagian di tempat kami nih Ustadz, yang Oh, Masya Allah. yang Halo, mengelola Beni. manusia nih di tempat kami nih, Pak Beni yang mengelola manusia nih. Terima kasih, Pak. Dalam perjalanan juga ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sharing. Ya, kalau Saya ajak teman-teman biar teman-teman lebih memahami dan mengetahui aja hari-hari saya seperti apa gitu. Ini tiap hari kita begini nih, tiap hari ya. Memang tengah kesibukan kadang-kadang saya tidak ikut kayak seperti sekarang ini. Jadi masih gerabak-gerubuk untuk segera berangkat ke kantor. Saya cukupkan barangkali, setelah kita kembalikan kepada Ustaz Khalis supaya besok kita gabung lagi. Tafadhol silakan Ustaz Khalis. Maafkan saya harus karena lift. Baik, Alhamdulillah, dan alhamdulillah ini ada Dr. Vicky, Ketua Umum MKI. Nah, ini bisa sharing juga nih. Alhamdulillah kita banyak kegiatan untuk menerjemahkan ya apa menjadi visi misi dari Majelis Keluarga Indonesia ini seperti yang sudah digas oleh Bapak Haikal tadi ya. Nah, beliau juga sebagai direktur dari Rumah Zidan MKI ini rumah dikit banget ya. Kita gratiskan semua dan itu sebulan ya. Nah, silakan Dr. Vicky, mungkin ada yang disampaikan Dok. Baik, terima kasih Ustaz Khalis, Babe, Ustaz Dodi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang baru bergabung bersama Majelis Keluarga Indonesia, inilah kajian yang kita sajikan setiap pagi. Kita mengaji pagi hari dan malam hari ya. Jadi ada kajian rutin dari Majelis Keluarga Indonesia itu tiap pagi
kita mulai 5:30, biasanya selesainya itu 6:30 sampai bisa mungkin jam 7 ya, tergantung mungkin banyaknya pertanyaan yang kita tampung kepada asatid gitu. Kemudian pada malam harinya juga kita tetap kajian ya, dimulai jam 8 malam hingga jam 9 itu setiap hari. Dan kita insya Allah istiqomah kajian via Zoom ya. Alhamdulillah banyak jamaah dari seluruh Indonesia bergabung bersama kami. Kemudian ada juga jamaah-jamaah yang ada di luar negeri juga bisa bergabung bersama kami. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Australia, ada yang di Arab Saudi. Jadi Zoom ini memudahkan kita untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk kajian terus, kemudian kita bisa bertemu darat juga. Kita punya program rutin. Yang pertama itu Sanlat Ramadan ya. Jadi tiap tahun kita adakan Sanlat. Kemudian ada juga hitan gratis yang kita lakukan itu setiap bulan. Jadi hitan gratisnya itu bukan periodik ya, jadi bukan setiap liburan, tapi ini setiap bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa MKI itu mengadakan hitan tidak di masa liburan, dan faktanya adalah kuotanya selalu penuh gitu ya, kuotanya selalu penuh. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa hitan itu dicari orang kemanapun ada hitan gratis, walaupun kondisinya bukan fase liburan gitu. Kami pernah mengadakan di Serpong sebanyak 30 anak, itu fasenya bukan fase libur sekolah, tapi animonya sampai ada yang waiting list, Masya Allah. Jadi atas dasar itu kami Majelis Keluarga Indonesia mengadakan hitan gratis setiap pekan kedua ya, setiap pekan kedua setiap bulannya. Namun bulan ini kita adakan tanggal 18, insya Allah tanggal 18 kita adakan hitan gratis di Rumah Hitan Zidan Keluarga Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung, berpartisipasi, melihat kondisinya, melihat proses pelaksanaannya, berpartisipasi, mangga silahkan kalau misalnya mau bergabung bisa menghubungi admin. Kita berkontribusi karena insya Allah ini amalan yang besar ya Ude ya, karena kita bikin anak ini menjadi syarat sah untuk sholat ya. Jadi dia dipakai sampai akhir hidupnya gitu ya. Karena hitan ini ya dipakai sampai akhir hidupnya ya. Betul. Insya Allah. Mungkin ada juga program-program yang lain seperti program-program amal yang lainnya yang kita akan share semua di dalam grup Majelis Keluarga Indonesia. Mungkin itu sekilas tentang Majelis Keluarga Indonesia, Ustaz Holis. Baik, Ustaz. Baik, Dr. Fikri, alhamdulillah. Jadi selain kajian online juga, alhamdulillah kita juga sering mengadakan kajian offline ya. Bahkan pelatihan keluarga bersama, karena kita punya namanya Sekolah Ayah Bunda bersama Ustaz Dodi Al-Jamri dan Ustaz Rudi Renata. Jadi alhamdulillah kita berbagai sisi memang biar terpenuhi semua kebutuhan dari keluarga ini, dari mulai parentingnya, bagaimana ekonominya, dan alhamdulillah kita ada juga lembaga pendamping halal ya, Masya Allah, dari keluarga Indonesia. Ini ada Ustaz Saifullah, dulu ada seorang advokat, alhamdulillah mendampingi kita juga untuk memiliki sebuah, alhamdulillah salah satu para pendamping juga adalah salah satunya adalah dari para anggota dari jamaah keluarga Indonesia. Para ibu biasanya juga sangat gesit ya untuk ikut terlibat dalam mengkampanyekan halal ini, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Insya Allah kita besok kembali bisa berjumpa lagi ya Saudara ya. Kita mukadimahnya masih panjang, kayak tadi Bu Ika juga pengen mendalami bagaimana nafkah, tentang nafkah batasannya bagaimana seorang, Insya karena tadi dibahas sempat disinggung ketika suami misalkan nafkahnya kurang itu bagaimana apa yang harus dilakukan, kemudian ternyata ketika dua suami istri dua-duanya bekerja, nah ini bagaimana cara mengelolanya tetap sebagaimana syariat Islam. Apakah tuntunnya seperti apa, dan ini tentu menjadi kajian-kajian bersama kita. Baik, alhamdulillah, mari kita ini kan sharing, sosialisasikan kajian-kajian dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan
kita akan tentu juga mendapat pahala setiap kali kebaikan yang kita bagikan dengan orang-orang terdekat kita, sahabat kita, keluarga kita, dan juga mungkin teman-teman kantor kita, karena ini bagian dari kita tutup membekali diri kita dengan ilmu dari syariat agama kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal Ya kita. Rob. Dan sekali lagi jazakallahu khairan katsira, Ustaz Dodi Al-Jambari, Berkata, Bapak barakallah. Ki, ada juga advokat Saifullah, alhamdulillah sudah bersama kita, dan juga para jamaah semuanya, jamaah juga dari semua keluarga besar Badan Halal Indonesia BPJPH, Masya Allah ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan kita besok kembali berjumpa untuk kembali sama menguatkan ukhuwah kita dan tentu untuk mendapatkan kebermanfaatan dari Ya Rob. ilmu kepala para guru kita. Mari kita tutup dengan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdik. asyhadu Asyhadu an la an ilaha la illa ilaha illa anta. anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan Ustaz. Kadalik, barakallah. Jazakumullahu khairan katsiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.